Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhmu dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu menyampaikan kepada mereka rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar terhadap kebenaran yang datang kepadamu. Surah Al-Mumtahanah ayat 1. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan yang mereka katakan. Dan dia adalah seorang yang memiliki kedudukan terhormat di sisi Allah. Al-Ahzab ayat 69. Dua ayat ini menegur bentuk pengkhianatan yang tidak selalu tampak sebagai permusuhan secara terbuka. Pengkhianatan yang lahir dari kedekatan yang keliru dan sikap yang melukai figur yang seharusnya dihormati. Sasaran tegurannya adalah orang-orang beriman, bukan pihak luar, karena bahaya terbesar sering datang dari dalam. Ayat pertama memperingatkan tentang loyalitas yang salah arah. Persoalannya bukan sekadar hubungan sosial, tetapi kedekatan yang membuka ruang bagi pihak yang memusuhi kebenaran untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan emosional. Mengambil musuh sebagai teman setia berarti memberikan akses batin kepada pihak yang secara prinsip bertentangan dengan nilai yang diyakini. Kasih sayang yang disebut dalam ayat itu bukan emosi murni, melainkan sikap yang mengabaikan realitas permusuhan terhadap kebenaran. Ia menunjukkan bahwa simpati personal dapat mengaburkan penilaian moral. Seseorang bisa merasa baik secara individual, tetapi secara prinsip merugikan komunitas dan nilai yang ia anut. Bahaya kedekatan semacam ini terletak pada sifatnya yang halus. Ia tidak tampak sebagai pengkhianatan secara terbuka, melainkan sebagai toleransi, empati, atau hubungan baik. Namun ketika kedekatan itu dimanfaatkan untuk melemahkan atau membocorkan kepentingan komunitas beriman, ia berubah menjadi kerentanan strategis. Ayat kedua mengingatkan pola yang lebih tua dalam sejarah. Umat yang meyakini Nabi mereka sendiri, Nabi Musa tidak disakiti oleh musuh luar saja, tetapi oleh kaumnya sendiri melalui tuduhan, pembangkangan, dan sikap tidak hormat. Wahyu memperingatkan agar pola itu tak terulang terhadap Nabi Muhammad. Menyakiti Nabi tidak selalu berarti kekerasan fisik. Ia dapat berupa ucapan yang merendahkan, keraguan yang disebarkan, tuntutan yang tidak wajar, atau perilaku yang mengabaikan kehormatan beliau. Luka moral sering lebih dalam daripada luka fisik karena ia menyerang otoritas dan martabatnya sebagai manusia paling mulia. Kedua ayat ini bertemu pada satu titik. Bahaya ketika komunitas beriman sendiri melemahkan figur dan nilai yang menopangnya. Dalam ayat pertama, pelemahan terjadi melalui loyalitas, kesetiaan kepada pihak yang justru memusuhi. Dalam ayat kedua, pelemahan terjadi melalui sikap internal yang tidak hormat kepada pemimpinnya. Pesan utamanya bukan isolasi sosial, melainkan kejelasan batas. Berbuat baik kepada siapapun tidak sama dengan memberikan kesetiaan strategis. Menghormati orang lain tidak berarti mengorbankan prinsip sendiri. Menjalin hubungan baik dengan negara lain tidak berarti mengorbankan kedaulatan. Dalam kehidupan modern, menjaga hubungan diplomatik dengan negara manapun adalah sesuatu yang baik. Tetapi jangan sampai hubungan diplomatik, hubungan bisnis, hubungan perdagangan mengorbankan kedaulatan. Bentuk loyalitas keliru dapat muncul sebagai kekaguman berlebihan terhadap pihak yang secara ideologis merendahkan nilai yang diyakini, atau sebagai kompromi yang mengorbankan integritas demi penerimaan sosial. Kedekatan emosional dapat membuat seseorang tak lagi peka terhadap dampak yang lebih luas. Sementara itu, menyakiti figur yang seharusnya dihormati dapat terjadi melalui sikap sinis, ketidakpercayaan yang destruktif, atau perlakuan yang mereduksi otoritas moral menjadi sekadar opini biasa. Ketika penghormatan hilang, kemampuan figur tersebut untuk membimbing pun melemah. Wahyu mengingatkan bahwa kehormatan Nabi bukan semata-mata hak pribadi beliau, tetapi bagian dari struktur moral komunitas. Menjaga kehormatan itu berarti menjaga arah kolektif agar tidak terpecah oleh sikap yang meremehkan atau pengkhianatan. Pada akhirnya, kedua ayat ini menuntut integritas loyalitas, kesesuaian antara apa yang diyakini dan kepada siapa hati diberikan. Kesetiaan yang benar-benar menguatkan, bukan melemahkan. Melindungi, bukan membuat celah. Menghormati, bukan melukai. Komunitas beriman tidak runtuh hanya karena tekanan dari luar, tetapi karena retak dari dalam. Ketika kesetiaan kabur dan penghormatan memudar. Karena itu, Wahyu menempatkan penjagaan loyalitas dan adab terhadap figur suci sebagai fondasi ketahanan moral yang tidak boleh diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.